Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Pada episode kali ini saya akan membawa sobat semua traveling ke Bandar Lampung. Nah, ini adalah bis Damri saya kelas bisnis yang akan mengantar saya ke Bandar Lampung. Perjalanan Gambir Merak memakan waktu sekitar 2 jam. Kemudian kami menyeberang Selat Sunda selama 3 jam. Untung saya mendapat tempat duduk kecil dan tidur. Kalau tidak, mungkin saya akan mabuk laut ya. Saya mudah sekali untuk mabuk laut dan juga mabuk cinta. Nah, setelah kembali melakukan perjalanan darat selama kurang lebih 3 jam ya, maka kami pun tiba di pool bis Damri di Rajabasa. Itu sekitar pukul 6.30. Nah, inilah penampakan hotel tempat saya menginap, Gatsu 63. Mungkin artinya Gatot Subroto 63. Saya tiba di hotel ini sekitar pukul 7 pagi ya. Sayangnya saya tidak bisa check-in langsung, harus tetap on time pukul 2 siang. Ya mungkin karena penuh ya. Saya juga heran di Bandar Lampung ternyata banyak juga ya orang weekendan di hotel. Walhasil saya kebingungan untuk bebersih ya, untuk sekedar istirahat, leyeh-leyeh ya, dan jelas saya nggak mungkin ketemuan dengan 2 wanita beautiful pada kondisi seperti ini ya. Baunya minta ampun, bau apek. Setelah mencari informasi di internet dan juga tanya-tanya abang mie ayam, saya memutuskan untuk pergi dulu ya, jalan-jalan ke pantai yang terdekat, yaitu Pantai Mutun. Nah, ini adalah detik-detik menjelang gerbang Pantai Mutun. Lokasinya secara administratif berada di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pasawaran. Nah, mari sobat, kita ikuti langkah-langkah terakhir sebelum masuk gerbang Pantai Mutun. Nah, ini dialah loketnya, dan harga tiket masuk itu Rp25.000 ya. Ya, menurut saya itu lumayan tinggi ya untuk penampakan seperti ini. Ya, ini adalah penampakan pantai yang sempat saya ambil ya. Kita lanjutkan lagi penyisiran pantainya ya. Dan pantainya memang pasir putih ya, lumayan bagus sebenarnya. Cuman agak kasar ya, dan agak keras, jadi tidak lembut. Dan bertebaran di situ batu-batu yang membuat seolah-olah pantai ini tidak smooth ya, tidak halus. Agak berbeda dengan gambar-gambar yang saya lihat di internet. Entah kenapa, mungkin memang efek kamera ataukah memang ada perubahan kondisi ya. Di sepanjang pantai ini sobat lihat banyak perahu yang disediakan pengelola untuk menyeberangkan kita ke Pulau Tangkil ya, sebuah destinasi wisata berupa pulau alami ya, yang masih terjaga keasliannya. Tapi saya tidak tanya-tanya harga, yang pasti mahal lah, di luar kemampuan kosek saya. Pantai ini mulai dikenalkan ke publik tahun 2017, jadi belum terlalu lama sebenarnya. Dan pemerintah mentargetkan pantai ini sebagai alternatif di Teluk Lampung selain pantai Pulau Pasir dan Pasir Putih. Pemerintah setempat maksudnya ya. Maka acara selfie-selfie pun dimulai. Tereng. Ya, di latar belakang saya, sobat bisa ngelihat ada banana boat ya, yang memang disediakan pengelola sebagai salah satu wahana bagi pengunjung. Selain banana boat, di sini juga ada snorkeling dan diving ya. Meskipun saya belum melihat orang yang melakukan snorkeling dan diving di sini, mungkin karena masih terlalu pagi ya. Katanya di sini juga ada waterboom, area pemancingan, dan juga tempat camping ya buat anak-anak. Cuman saya nggak lihat di mana. Dan juga di sini ada kano ya, yang tarif sewanya itu sekitar 30.000 sampai 60.000 per jam. Ya memang cocok di sini ya, airnya tenang sekali.
Setelah menyusuri pantai kira-kira 500 meter, saya sampailah di dek pantai ya. Nah, sobat lihat di latar belakang ya, sebelah kanan sobat itu ada deretan saung-saung yang disewakan. Itu tarifnya per jam 30.000 sampai 100.000 rupiah ya. Dan biasanya disewa oleh perusahaan-perusahaan atau sekolah untuk acara gathering ya. Dan waktu tadi saya di situ memang udah mulai ramai ya. Ada acara keluarga dan acara kantor. Memang weekend itu rame di sini ya. Kalau hari biasanya ini sangat sepi ya. Nah, ini di latar belakang saya mungkin salah satunya adalah Pulau Tangkil ya, yang jaraknya sekitar 700 meter dari pantai ini. Setelah puas mengeksplorasi pantai ini, maka saya pun menyudahi kunjungan di Pantai Mutun ini untuk menuju destinasi berikutnya, yaitu Pantai Sari Ringgung. Ya, sebenarnya tidak puas juga ya, tapi mau gimana lagi, kepuasan itu berbanding lurus dengan biaya. Nah, saat saya jalan keluar itulah saya bingung gimana supaya saya mencapai jalan raya, karena jaraknya cukup jauh dari pantai ini sampai ke jalan raya, sekitar 3 kiloan ya. Ya kalau jalannya lurus mungkin nggak masalah ya, saya biasa jalan kaki itu 2 kilo pulang pergi kantor. Yang jadi masalah itu jalannya nanjak turun ya, kemudian becek, lalu medannya berat lah karena berdebu ya. Di situ ada proyek-proyek. Kendaraan yang banyak lalu lalang di situ adalah truk ya, truk besar dengan muatan pasir ya, jadi berdebu. Nah, untungnya pada saat saya lagi bingung itu, tahu nyamperin itu ada motor yang kelihatannya dikendarai oleh penduduk setempat ya. Jadi rezeki bagi saya, rezeki bagi dia juga ya. Dia ternyata nawarin ojek dan saya setuju. Sampai ke jalan raya itu 20.000. Nah, setelah sampai jalan raya ternyata saya pikir susah ya nunggu angkot di situ. Jadi saya minta antar lagi sampai ke Sari Ringgung ya. Kalau nggak salah itu nambahnya sekitar 10.000 ya kalau sampai pintu gerbang pantainya ya. Jadi 30.000 total. Di daerah ini memang ojol itu tidak bisa dipanggil ya, nggak ada yang mau, terlalu jauh ke dalam. Nah, jaraknya dari Pantai Mutun sekitar 10 km ya. Setelah melakukan perjalanan sekitar 20 menit, maka sampailah saya di pintu gerbang masuk Pantai Sari Ringgung. Seperti inilah penampakannya. Petugas loket menyarankan saya tetap menggunakan ojek sampai ke tepi pantai karena jaraknya masih jauh ya, sekitar 3 kiloan. Ya, saya akhirnya terpaksa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek ya. Nambah lagi 10.000, jadi total 20.000 dari pantai dari jalan raya ya. Jadi kalau di total dari Pantai Mutun itu sekitar 40.000. Ya, lumayan ya, menghabiskan biaya juga ini transportasi di sini karena tidak ada rental motor yang bisa saya panggil di sini ya. Dan tiket masuk ke sini juga cukup tinggi ya, 30.000. Mungkin termasuk motor kali ya. Lebih mahal daripada yang saya baca di internet. Setelah tiba di tepi pantai, saya pun membuat janji dengan ojek itu agar menjemput saya pada jam tertentu, yaitu setelah saya puas keliling-keliling dan eksplorasi di pantai ini. Nah, beginilah penampakan Pantai Sari Ringgung yang dekat dengan bukit ya. Ini banyak acara-acara gathering kantor ya di sini. Ini sobat juga bisa dengar acara permainan dari suatu kantor ya. Kelihatannya pantai ini lebih ramai dibandingkan Pantai Mutun ya. Dan memang lebih bagus ya, pantainya juga lebih lebar dan lebih mulus. Wahananya juga kelihatannya lebih banyak ya, ada perosotan, gazebo-nya juga banyak ya. Itu disewakan sekitar 60.000 sampai 100.000 per gazebo per jam. Ya, di sini juga banyak menyediakan wahana-wahana seperti waterboom, banana boat, kano ya, sama dengan di Pantai Mutun tadi ya.
Nah, itu adalah gazebo-gazebo yang disewakan dengan tarif 60.000 sampai 100.000 per jam. Nah, ini adalah pintu masuk menuju Bukit Puncak Indah ya. Saya akhirnya memutuskan naik ke atas dengan menggunakan ojek ya. 10.000 pulang balik. Nanti dijemput sekitar setengah jam. Di sisi kiri foto ini, sobat bisa lihat ada bangunan. Itu adalah kafe ya. Dan tentu saja seperti biasa saya tidak mungkin mampir di situ ya. Karena saya adalah pria anti belanja, pria anti jajan. Sebenarnya untuk mencapai atas lebih nyantai, lebih enak itu jalan kaki ya. Karena kita sambil melihat pemandangan dan juga lebih nyantai. Namun apa daya, saya sudah terlanjur trauma dengan namanya nanjak-nanjak ya. Karena selalu membuat otot-otot saya tuh luluh lantak. Padahal kalau dilihat view-nya sebenarnya bagus sekali ya. Saya nyesel juga sih udah terlanjur mesen ojek. Padahal enakan jalan cuma 200 meter ternyata. Nah, ini adalah penampakan puncak bukit. Di situ ada kafe dan area parkir yang luas ya. Sepertinya dikelola dengan bagus sekali ya. View-nya juga indah sekali dari sini. Semua pemandangan teluk itu terlihat dari sini ya. Dan itu di ujung dek itu ada tempat duduk berbentuk hati. Cakep sekali ya sobat, apalagi kalau datangnya ke sini nggak sendirian. Wah, jiwa raga bahagia. Okay, let's go to your heart friends and let's take selfie. Nah, pengelola pantai ini juga menyediakan perahu untuk menyeberangkan kita ke Masjid Apung ya. Ya mungkin di situ tuh kita lihat di situ ada daratan-daratan yang kecil-kecil itu mungkin Masjid Apung di situ salah satunya ya. Itu tarifnya 200.000 pulang balik ya. Kemudian ada juga yang menawarkan saya ke Tegalmas. Itu tarifnya 400.000 pulang balik nyewa satu kapal. Ada juga yang menawarkan saya untuk nyebrang ke Pahawang. Itu 1 juta tarifnya per satu kapal pulang balik. Tadinya saya pikir nyebrang ke pulau-pulau yang tadi itu kita naik satu orang, kemudian nunggu penumpang lain naik, penumpang lagi naik, dan seterusnya sampai penuh baru kita berangkat. Ternyata tidak ya, kita naik satu kali, satu orang itu langsung berangkat ya. Jadi kita diasumsikan nyewa satu kapal, kita yang harus bawa rombongan sendiri. Ya tentu dengan harga segitu itu di luar kemampuan kocek saya ya, belum level saya lah. Jadi mau nggak mau ada destinasi bagus yang terpaksa luput ya, karena seperti yang pernah tadi saya bilang bahwa kepuasan itu berbanding lurus dengan biaya. Ya ada perasaan menyesal juga ya, artinya kunjungan saya kali ini tidak maksimal ya. Padahal kata orang Pahawang juga Tegalmas itu merupakan Maldivesnya Indonesia ya. Ya kondisinya mengharuskan saya mengakhiri kunjungan sampai di sini. Malam harinya saya menikmati jalan-jalan ke Tugu Adipura yang berada persis di pusat kota ya. Perempatan di antara 4 jalan besar, yaitu Jalan Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Raden Inten. Lokasinya sekitar 2 kilometeran dari tempat saya menginap di Jalan Gatot Subroto. Penduduk setempat menyebut juga ini sebagai patung gajah ya, karena memang di situ ada patung gajah. Nah ini merupakan ciri khas dari Bandar Lampung ya, yang merupakan pusat keramaian lah. Di situ ajang kumpul-kumpul, ajang selfie-selfie dan wisata ya. Dan kadang-kadang unjuk rasa juga dilakukan di Bandar Lampung ini ya, di Tugu Adipura ini ya. Ya kalau di Jakarta seperti Bundaran HI-nya lah. Dibangunnya Tugu Adipura ini seiring dengan keberhasilan Bandar Lampung meraih predikat sebagai kota terbersih sebanyak 4 kali, yaitu tahun 95, 96, 98, dan 2009.
Setelah puas menikmati temaramnya bulan di depan Tugu Adipura, saya pun melanjutkan jalan-jalan ke Raden Inten dan menuju tempat makan yang telah dijanjikan dengan teman beautiful saya, yaitu sate Cak Umar. Nah, beginilah penampakan saya ketika menunggu teman beautiful saya. Sayangnya teman itu keberatan untuk ditampilkan fotonya. 1 jam kami menikmati santap malam bersama, kami pun berpisah untuk kemudian janjian lagi besok siangnya di ikan bakar jingkrak. Jam 10 siang saya check out dari hotel tempat saya menginap menuju Lampung Walk yang ada di Jalan Urip Sumoharjo, daerah Way Halim. Lampung Walk ini merupakan one stop family entertainment ya, karena di sini komplit memadukan wisata, hiburan, dan sport ya. Sportnya antara lain badminton, bulu tangkis, futsal, gimnastik, kemudian ada juga kolam renang, waterboom ya. Kemudian kuliner juga di sini lengkap ya. Tapi tujuan utama saya ke sini adalah studio 3D ya, yang kata orang fenomenal. Seperti apa fenomenalnya? Nah, kita saksikan sendiri ya. Oh ya, tadi harga tiket masuknya Rp50.000 per orang. Dan setiap wahana itu dibatasi 1 menit untuk selfie-selfie ambil foto. Tapi hebatnya saya, satu ambil foto itu bisa sampai 3-5 menit ya. Di Infinite Road saya malah sampai setengah jam ya. Maklum saya nggak ngerti, saya baru tahu pas terakhir keluar. Brilian ya, sang kreator studio 3D tadi, imajinasinya tinggi banget ya. Maka berakhirlah kunjungan saya di Lampung Walk ini, dan saya harus melanjutkan perjalanan ke tempat janjian saya. Ya, ini adalah kantin yang kelihatannya sih mewah ya. Saya tidak akan sanggup. Selanjutnya saya menuju ikan bakar jingkrak, tempat saya janjian dengan teman beautiful saya. Tapi tidak didokumentasikan karena teman saya itu keberatan. Jadi dokumentasi langsung menuju kebun karet Trikora. Nah, ini dia kebun karet Trikora yang lokasinya di sekitar metro ya, milik PT PN 7 ya. Ini lokasinya adem ya, asri, sejuk, dimana pohon-pohon karetnya itu saling bersinggungan di atap ya. Jadi ini memberikan nuansa epik juga ya, seperti berada di terowongan pohon ya sobat. Saya datang ke tempat ini dengan menggunakan ojol ya, dengan tarif 40.000. Ojolnya saya tahan untuk nunggu selama setengah jam, karena di tempat ini nggak mungkin order ojol ya, jauh dari peradaban. Dengan demikian berakhir pula keberadaan saya di Bandar Lampung, dan berakhir pula pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.